Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sofistik kita kali ini dengan judul Nafas dan Penyesalan. Penenun dan pengalana duduk dalam hening di bawah langit malam. Pelita redup, suara angin seperti bisikan ruh-ruh tua. Maka berkatalah pengelana, "Wahai penenun, hari ini aku melihat kematian mendekat. Ia bertamu dalam tubuh seorang tua yang rapuh dan mengerang dalam bahasa asing. Ia tidak minta ditunda, tidak pula menangis. Hanya lirih berkata, 'Kami baru saja menyantap hidangan hidup dan sudah disuruh berhenti.' Kata penenun, itulah manusia. Diundang ke jamuan dunia, makan tanpa sadar bahwa pesta ini bukan miliknya. Ia hanya tamu, dan tamu tak boleh marah ketika tuan rumah mengangkat hidangan." Kata pengelana, "Tapi ia usianya 150 tahun, penenun. Bukankah cukup untuk puas?" Namun wajahnya tetap menyiratkan kecewa, seolah waktu belum menumpahkan semua madu kehidupan. Kata penenun, "Karena nafsu tidak mengenal kata cukup dan hati yang tidak dipenuhi, Allah akan tetap merasa lapar meski tubuh telah tua dan keriput. Seseorang bisa menua di tubuh tapi tetap kekanak-kanakan dalam jiwa." Kata pengelana, ia berkata pula bahwa ia ingin beristirahat sebentar. Namun nafasnya tersangkut seperti benang pada simpul terakhir. Apakah ini siksaan atau hanya cara langit membungkam keluhannya? Kata penenun, itu adalah jawaban yang halus namun tegas. Bukan siksaan tapi cermin. Allah membiarkan sebagian ruh menatap tubuh yang akan ia tinggalkan, agar ia tahu selama ini ia tinggal dalam rumah yang lapuk, namun sibuk mengecat dindingnya, lupa memperbaiki pondasinya. Kata pengelana, dan ketika ku tawarkan tabib, ia hanya tersenyum. Apa gunanya dokter jika tanah sudah menganga menungguku? Kata penenun, itulah sebijak-bijaknya jawaban dari mulut seorang yang tersadar. Bukan tubuh yang perlu disembuhkan di akhir hayat, tapi hati yang perlu disucikan. Ketika ruhmu telah dekat dengan pintu langit, obat hanya menambah ilusi dan penyesalan jadi lebih tajam daripada luka. Kata pengelana, apa yang harus aku pelajari dari kejadian itu, penenun? Apa makna yang bisa kusematkan ke dalam kain hidupku? Kata penenun, belajarlah wahai pengelana bahwa umur panjang bukan jaminan bahagia. Dan usia senja bukan waktu terbaik untuk bertobat. Setiap hela napas adalah peringatan, dan setiap bangun tidur adalah undangan untuk kembali kepadanya sebelum dijemput tanpa aba-aba. Kata pengelana, aku takut menjadi tua tanpa makna dan mati dalam penyesalan panjang. Kata penenun, takutlah, tapi jangan diam. Karena rasa takut yang membuahkan amal adalah cahaya, sedangkan takut yang hanya mengurung adalah belenggu. Tenunlah hidupmu hari ini dengan benang ikhlas dan sulaman zikir, agar ketika malaikat datang, ia temukan pakaian ruhmu telah indah dan bersih. Kata pengelana, lalu bagaimana jika aku belum selesai menyulamnya? Kata penenun, Allah melihat benih niat di ladang kolbumu. Jika engkau menenun dengan cinta dan sadar, maka bahkan tenunan yang belum selesai pun akan diterima sebagai pakaian pertemuan. Angin malam sejenak terhenti, pelita masih menyala. Pengelana menunduk, mencium ujung jubah penenun, lalu menatap langit. Ia tahu waktu belum banyak, tapi cukup jika dipakai dengan benar. Baik saudara, demikian penyampaian ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.